dapat duit banyak tanpa modal dari TikTok, emang bisa? Terus gimana caranya? Nah, banyak kan yang suka bahas hal seperti itu. Jawabannya sebenarnya ya bisa dong, tapi yang harus gua ingetin nih sebenarnya mungkin nggak bener-bener tanpa modal banget ya. Ada sih modal, tapi masuk akal gitu loh. Masuk akal tuh gini, kan kalau misalnya kita kayak mau bisnis yang gede gitu kan, lu perlu nyetok barang, perlu nyari gudang, produksi, ngiklan, sewa, gaji karyawan, wah puyeng deh pokoknya, bener nggak? Ya kalau ini ya lu punya modal juga sih. Modalnya apa? Handphone. Ya nggak harus handphone mahal juga, ya handphone kentang juga boleh, yang penting ada kuota internet sama sedikit niat, bener nggak? Jadi boleh kan dibilang nggak pakai modal ya. Terus apa yang bisa dilakuin? Yang bisa dilakuin adalah bikin personal branding. Nah ini memang nggak butuh banyak modal kan, kayak bisnis pada umumnya. Tapi yang dikeluarin adalah waktu, tenaga, mikirin konsep, skill, pengetahuan, HP, sounding oke, set konten, dan yang paling banyak sih ya udah pasti waktu, tenaga, bikin konsep, karena sisanya bisa pakai yang udah punya. Contoh, lu punya HP, udah pakai aja HP lu. Bikin aja. Set syuting ya udah apa aja yang di rumah, mau di kamar doang juga bisa. Terus sound, ya lu ngomong agak kencang dikit deh. Kalau belum ada mic gitu kan. Kalau udah ada ya udah lumayan. Ngomongnya bisa bisik-bisik. Nah, yang perlu dipersiapin adalah konsep gitu kan. Mau dikenal sebagai siapa sih? Terus udah gitu diatur. Lu mau monetize itu gimana? Misalnya jadi reviewer elektronik atau edukasi atau bahas bisnis atau misalnya mau cari konsep endorsement, bener nggak? Mau apa nih? Tapi kan endorsement itu juga baru bisa jalan kalau ya memang akun kalian dinilai punya value, bener nggak? Ya apapun itu sebenarnya bisa gitu. Bahkan gini, kalau kalian ini udah niat, oh oke lah gue mau ini ya, mau dapat duit dari affiliate, dari reviewer gitu kan, kalian bisa kerja sama juga sama kita dan kita bisa bantuin kalian lebih besar lagi. Dengan apa? Kita punya program MCN. Lo mau nge-review di Shopee, lo mau nge-review di TikTok, lo mau di endorsement, kita bisa cariin semuanya, gampang kan? Nah, tapi itu ingat, itu ngasilinnya nanti, bener nggak? Basicnya dulu nih sebelum kita bahas kayak gini, kalian bisa ibaratnya gini, kalian harus bikin konten, kalian harus menukarkan hal-hal yang kalian punya, skill, ilmu segala macam ke dalam bentuk konten. Buat apa? Supaya orang tuh ngeliat, orang tuh pada ngumpul. Nah di situ nanti banyak orang yang bakal mau bayar kalian. Bayar apa? Sebagai affiliate kek? Atau sebagai apa kek? Orang mau bayar karena pengen tahu, pengen belajar lebih, atau pengen seneng sama kalian. Atau kalian juga bisa bergerak di bidang edukasi. Entah apapun itu, mau masak, mau bisnis, mau nyanyi, gitu kan. Mau ngapain juga bisa. Atau bahkan kalian bisa membahas sesuatu yang spesifik, misalnya kayak ngomongin platform TikTok, platform IG, platform apapun, itu bisa. Dan kalian bisa monetize dengan cara dari platform yang langsung. Misalnya kalau di YouTube kita bisa dapat AdSense, bener nggak? Ya memang sih dibilangin gede banget ya, nggak juga, ya lumayan aja lah, gitu kan. Atau dari TikTok yang nanti bakal ada creativity beta program, di Instagram atau di Facebook itu juga ada sistem monetize-nya. Nah, atau kalian juga bisa bikin kelas, gitu kan, bisa bikin kelas di bidang edukasi. Atau misalnya jadi pembicara dalam suatu forum, gitu, bener nggak? Atau misalnya bikin buku nih, kayak gue juga ada, gitu kan. Mau bikin kelas, kita juga bisa kerjasama, kita punya platform Skill School yang bantuin. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dihasilin dari personal branding yang cukup kuat. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ini semua gak gampang. Sama susahnya mengembangkan bisnis, bahkan lebih susah. Karena kalau dibangun bisnis yang ngomong adalah produknya, bener nggak? Produk lu bagus, lu nggak bisa jualan, tetap aja laku. Tapi di personal branding, kalau misalnya lu nya nggak kuat, ya susah gitu. Orang nggak mau bayar gitu. Apalagi udah nggak kuat, produknya misalnya jelek, wah lebih berantakan lagi. Gitu, karena yang dijual adalah kemampuan atau skill-nya. Nah, dan ada satu hal lagi yang perlu kalian garis bawahi dalam personal branding yang paling penting, yang perlu didapat dari penonton. Ini di luar angka-angka yang ada di sosmed, kayak engagement, follower, dan lain sebagainya. Atau apa coba? Coba kalian tebak apa nih? Satu hal yang paling penting. Dan jawabannya adalah trust atau kepercayaan. Kenapa? Karena lo harus tahu, kalau misalnya orang percaya sama lo mau jual apapun, dibeli. Tapi kalau orang nggak percaya sama lo gitu ya, awal sih lo bisa jalan, tapi nggak akan bisa jangka panjang. Kenapa? Karena ya, ternyata dia nggak sesuai ya sama janjinya. Nah, itulah yang bakal susah. Nah, terus gimana cara dapetinnya? Nah, kalau misalnya dalam bisnis, jadi kalau kita ngomongin bisnis nih, gimana cara dapat kepercayaan pembeli? Simpel. Ketika kita lagi mau jual bisnis kita atau produk kita kan mencari masalah atau kebutuhan apa yang orang lagi cari, benar nggak? Nah, di mana di situ ketika kita jual, lu lagi punya masalah apa? Kita kan mencoba mensolusikan. Kalau misalnya matching, gitu kan, dan misalnya kita udah tawarin, orang itu pakai, terus orang bener-bener masalah terselesaikan, bisnis kalian bakal sustain. Kenapa? Karena orang bilang, bener nih, nggak bohong. Tapi ketika kita nanya, lu masalah apa? Masalah gue masak. Terus kalian coba ngasih tahu, udah kalian jualan buku resep. Terus orang begitu cobain buku resep kalian, makanannya bukan tambah enak, tapi tambah busuk gitu ya, tambah nggak bisa dimakan.
ya orang bakal beli lagi nggak? Nggak dong, bener nggak? Maka dari itu yang paling penting. Bisa nggak kalian dapetin trust-nya? Bisa nggak kalian mendeliver apa yang dijanjikan? Gitu, ketika itu bisa, ya udah, selamat. Itu adalah hal yang paling penting. Dengan begitu, orang bakal terus jalan dan personal branding itu bakal benar-benar ngasilin duit. Jadi itu dia tadi cara ngasilin duit di TikTok atau di YouTube atau di Instagram tanpa modal sepeser pun. Jadi buat kalian yang masih nanya nih, gimana caranya ngasilin uang tanpa modal? Udah siap belum buat bangun personal branding?